banyak banget. Stres lagi. Pemirsa, masih di dunia kita dan kali ini kita sudah ada di toko es krimnya. Sambil kita nanti lihat-lihat lagi kira-kira menunya apa aja yang paling oke. Kita punya satu cerita khusus dan kisah untuk pemirsa ya. Tentang apa nih, Van? Nah, kali ini kita pengen ngasih lihat ke pemirsa seperti apa sih cara ekspor es krim dari Amerika. Dan ini adalah dari perusahaan es krim tertua di Amerika Serikat. Beroperasi sejak tahun 1861, Bassett's Ice Cream merupakan perusahaan es krim tertua di Amerika. Perusahaan ini mempekerjakan hingga 30 orang, menerima pesanan, dan menyajikan beragam rasa es krim di pasar populer di Philadelphia ini. Pimpinannya, Michael Strange, adalah generasi kelima keluarga Bassett. Ia berharap generasi berikut tetap bisa mempertahankan bisnis keluarga ini. Untuk menjaga kelangsungan perusahaan, Bassett mengekspor 20% produknya ke Tiongkok dengan bantuan Bank Ekspor-Impor atau Bank Exim Amerika. Exim menjual semacam asuransi yang melindungi Bassett apabila pelanggan asing tidak sanggup membayar. I'm terrified that they're not going to renew the Exim Bank's charter. For us, it gives us the ability to extend normal trade credit terms to our customers internationally and still not put our business at risk. Bisnis ini bergantung pada resep yang sudah diwariskan turun-temurun untuk memproduksi es krim kualitas tinggi. Proses pembuatannya pun rumit dan mendetil, dilakukan di sebuah peternakan di pedesaan Pennsylvania. Buah dan rasa lainnya diracik dengan susu dan bahan lainnya, dipak dalam wadah 9 liter dan dilabeli khusus untuk pelanggan di Tiongkok. Semua dikirim dalam freezer khusus untuk perjalanan jauh. Meski menguntungkan bagi perusahaan es krim keluarga Bassett, Bank Exim juga mendapatkan tentangan dari beberapa perusahaan yang merasa dirugikan bank ini. Kontroversi Bank Exim sendiri mengancam keberlangsungan Bassett's Ice Cream. Sementara kontroversi masih dibahas di Kongres, nenek ini masih bisa terus menikmati es krim yang sudah digemarinya sejak ia kecil. Betty Jane menyatakan tidak heran warga di negara lain juga menyukai es krim ini. Tapi, ekspor es krim Amerika terancam melambat atau bahkan berhenti bila Kongres belum bisa menyepakati soal aturan dan peran yang tepat dari Bank Ekspor-Impor. Dari Philadelphia, Pennsylvania, tim VOA. Thank you very much. Nggak mau syuting, mau makan ini aja terus. Please Jen temenin aku dulu ya, karena kita masih panjang nih. Banyak cerita-cerita es krim lainnya buat pemirsa semuanya yang ada di rumah. Ngomong-ngomong pemirsa, di bulan es krim nasional di Amerika Serikat ini, banyak sekali toko-toko yang memang menawarkan promo-promo khusus ya, ataupun diskon atau bahkan dibagikan secara gratis es krim ini. Tapi ngomongin soal sejarah dari bulan es krim nasional ini membawa kita kembali ke zaman di tahun 1984 ketika Presiden Ronald Reagan yang pada saat itu menggagas penetapan hari es krim nasional juga di minggu ketiga bulan Juli. Nah, tapi kayaknya selain Ronald Reagan juga ada presiden lain yang suka es krim juga ya? Iya, jadi katanya sih George Washington, terus juga Thomas Jefferson. Udah ada ya zaman segitu ya, Pan ya? Kayaknya sih mereka mungkin lebih sederhana, nggak serumit yang sekarang, Gitu ya? rasanya nggak terlalu sekreatif sekarang. Nah, gagasan Presiden Reagan itu untuk membuat bulan es krim nasional itu sudah meningkatkan industri agrikultur serta industri peternakan di Amerika. Betul sekali. Karena contohnya nih, kalau es krim aku, ini rasanya strawberry lemonade, berarti ada strawberry di dalamnya sama ada lemon kan? Betul. Nah, kalau punya kamu tuh? Kalau ini 3Cs, namanya tuh 3C, coklat, coffee, dan juga karamel. Kayak kamu. Karamel kombinasi coklat. Kayak kamu dong, coklat banget ya? Iya, ini karena musim panas juga. Nah, ini juga kan membutuhkan industri-industri agrikultur tadi untuk bisa memproduksi material atau bahan-bahan untuk membuat es krim ini. Nah, wah itu kan kayak prosesnya ya untuk membuat sebuah makanan. Terus kalau kita pikir-pikir ya Van ya, makanan yang selesai kita makan tapi nggak habis, kira-kira ditaruh kemana ya? Nah, kalau misalnya kamu berpikir bahwa makanan itu ternyata hanya dibuang begitu saja, jangan salah. Ternyata di Amerika Serikat ada juga nih mereka yang membuat makanan-makanan sisa ini menjadi penghasil energi. Seramah lingkungan apapun sebuah restoran pasti tetap menghasilkan banyak sampah makanan. Sejumlah restoran di Perancis menggunakan jasa Moulineau Compost and Biogas yang baru dibentuk 2 tahun lalu. Event besar yang pertama kali ditangani Moulineau adalah COP21, Konferensi Perubahan Iklim Internasional Desember 2015. We are very happy to collect the bio waste
in here in the COP21 because it's the first time who have a big event. Walaupun tidak punya latar belakang pengelolaan sampah, Stefan punya 3 restoran di Paris. Ia sangat bersemangat mengumpulkan sampah yang biasanya dilakukan malam hari. For me, it's most important to do the bio waste. It's 80% of water. You don't have to put it in the incinerator. Ia mengirimnya ke sebuah fasilitas di luar Paris yang memfermentasi sampah organik menjadi metana, lalu membakar gasnya untuk tenaga pembangkit listrik. Ini merupakan fasilitas Bionerval. Menurut direkturnya, sampah makanan selalu berpotensi menghasilkan energi. The average quantity of waste generated to prepare a meal and some of the small pieces and pieces that you leave on your plate, when you take all this together, you can generate enough electricity to have your laptop work for more than 2 hours. Prancis berkomitmen menghasilkan lebih banyak listrik dari sampah makanan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Restoran bisa menjadi pelopor kesadaran untuk mengurangi sampah makanan, lalu mengolahnya menjadi listrik sehingga kegiatan ini semakin membudaya. Dari Paris, Prancis, tim VOA. Nah pemirsa, itu tadi liputan tentang makanan sisa yang diubah menjadi energi. Betul sekali. Nah, kita masih punya banyak cerita-cerita lainnya untuk sahabat dunia kita di rumah. Jangan kemana-mana, tetaplah di Dunia Kita.